Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Eh, Terima kasih. Sebelumnya perkenalkan nama saya Fatih Al-Hakim. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan simulasi DC motor menggunakan software Dimula Simulation, di mana untuk komponen yang saya pakai itu ada tab. Tab ini yang akan berfungsi untuk mengatur signal voltage, lalu ada ground, lalu ada sinyal voltage, di mana sinyal voltage itu untuk mengirimkan besaran voltage yang digunakan pada DC motor. Lalu ada inersia, di mana ini berfungsi untuk mengatur torsi pada motor, nah, atau beban pada motor. Lalu ada torque step, ini adalah bentuk ini kayak blok buat mengatur besaran torsi di inersia. Lalu untuk tahap selanjutnya kita sambungkan dari step ke signal voltage. Oke, kemudian kita sambungkan dari minus ke ground. Lalu dari sinyal voltage disambungkan ke DCPM, baik plus maupun minus. Nah, kemudian dari DCPM atau DC permanen magnet, ya kita sambungkan ke inersia. Nah, kemudian kita siapkan torque step. Di sini berfungsi untuk mengatur besaran torsi pada inersia. Oke. Hmm. Nah, lalu untuk mengatur besaran signal voltage, kita klik 2 kali pada step, kemudian kita atur besaran voltage. Untuk variasi yang pertama kita mencoba atur di angka 10. Lalu klik OK. Kemudian kita mengatur besaran torsi di torque step dengan mengklik 2 kali. Nah, untuk torsinya untuk variasi pertama itu saya membuatnya sebesar minus -1, kemudian klik enter. Kemudian kita coba mengeran. Sebelum kita run, kita harus klik ke translate. Ini untuk mengecek apakah ada error atau tidak pada rangkaian yang telah kita buat. Nah, setelah diklik, tidak ada notifikasi error, berarti rangkaian yang telah kita buat itu sudah bagus. Kemudian untuk melihat hasil dari rangkaian yang telah kita buat, kita klik simulate. Simulasi sudah selesai. Jadi dapat dilihat pada grafik plot 1. Grafik ini itu memberikan informasi besar radian per second. Untuk garis vertikalnya itu radian, untuk garis horizontalnya itu second. Lalu dari grafik ini kita dapat melihat dari 0 sampai steady itu grafiknya itu berbentuk parabolik, yang artinya kalau dibuat persamaan matematis itu persamaan kuadratik. Nah, lalu dari posisi grafik yang udah steady, kita dapat melihat informasi, yaitu DC motor itu mengalami steady dari 0 ke steady itu sebesar 0,628 second, yang artinya pada waktu sebesar 0,628 second itu motor tersebut
sudah bisa berputar secara steady atau tidak ada perubahan terhadap waktu. Oke, itu baru variasi 1. Kalau kita mencoba untuk variasi 2, yaitu nilai voltage-nya itu sebesar NIM saya, yaitu 2 angka belakang, yaitu 9, kemudian kita klik enter, kita cek di simulasi, kita klik di translate untuk melihat apakah ada error. Ternyata tidak ada error, langsung kita lanjut di simulate. Nah, ini dari grafik ini dapat dilihat dari posisi 0 ke sampai posisi steady itu membutuhkan waktu sebesar 0,656886. Nah, lalu apabila kita mengubah nilai torsinya, kita coba di 0-5 Newton meter. Nah, lalu kita simulasikan. Nah, kita dapat melihat dari nilai steady dari motor tersebut itu dibutuhkan waktu selama 0,67261. Nah, kemudian kita setup torsinya lagi sebesar 10, klik enter, atau oke, lalu kita simulasikan. Nah, lalu kita coba variasi waktu sebesar 5 second. Lalu kita simulate. Nah, dari sini dapat kelihatan bahwa nilai steady pada motor itu dimulai dari 0,813466 second. Nah, dari beberapa variasi yang telah saya gunakan dapat disimpulkan bahwa besaran voltage itu memengaruhi kecepatan steady, dan juga besaran nilai torsi pada torque step itu memengaruhi seberapa lama itu motor tersebut dapat melaju, dapat menempuh di titik steady. Nah, pada voltage yang sama, apabila torsi yang digunakan itu lebih kecil, maka waktu dari 0 ke steady-nya itu lebih rendah. Nah, lalu apabila kita variasikan torsinya ke torsi yang lebih besar, itu waktu yang dibutuhkan dari motor posisi diam sampai steady itu lebih lama. Nah, karena torsi yang digunakan itu atau diterapkan itu lebih besar. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada salah kata atau perkataan atau yang lain, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.